Divisi 7 Struktur Divisi 7 Struktur Seksi 7.1 Beton dan Beton Kinerja Tinggi 7.1.6 Pengendalian mutu di lapangan 1, penerimaan bahan-bahan yang diterima. Agregat dan bahan tambah bila diperlukan, harus diperiksa oleh pengawas penerimaan bahan dengan mengecek, memeriksa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan persyaratan bahan pada pasal 7.1.2. Apabila bahan-bahan yang dibutuhkan jumlahnya cukup banyak dengan pengiriman yang terus-menerus, maka dengan perintah pengawas pekerjaan. Untuk agregat kasar dan agregat halus, penyedia jasa harus melakukan pengujian bahan secara berkala selama pelaksanaan. Dengan interval maksimum 1000 meter 3 untuk gradasi dan maksimum 5000 meter 3 untuk abrasi, sedangkan untuk bahan semen dengan interval setiap maksimum pengiriman 300 ton. Tetapi apabila menurut pengawas pekerjaan terdapat indikasi perubahan mutu atau sifat bahan yang akan digunakan, maka penyedia jasa harus segera melakukan pengujian bahan kembali sebelum bahan tersebut digunakan. 2. Pengujian untuk kelecakan, workability. 1. Pengujian, SLAM, atau SLAM flow, atau lebih sebagaimana yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan, harus dilaksanakan pada setiap adukan beton yang dihasilkan dan dilakukan sesaat sebelum pengecoran. Dan pengujian harus dianggap belum dikerjakan terkecuali disaksikan oleh pengawas pekerjaan atau wakilnya. Campuran beton yang tidak memenuhi ketentuan kelecakan seperti yang diusulkan tidak boleh digunakan pada pekerjaan. Terkecuali bila pengawas pekerjaan dalam beberapa hal menyetujui penggunaannya secara terbatas dan secara teknis mutu beton tetap bisa dijaga. Kelecakan, workability, dan tekstur campuran harus sedemikian rupa sehingga beton dapat dicor pada pekerjaan tanpa membentuk rongga, celah, gelembung udara atau gelembung air, dan sedemikian rupa sehingga pada saat pembongkaran acuan diperoleh permukaan yang rata, halus dan padat. 3. Pengujian kuat tekan A. Penyedia jasa harus mendapatkan sejumlah hasil pengujian kuat tekan benda uji beton dari pekerjaan beton yang dilaksanakan. Setiap hasil adalah nilai rata-rata dari dua nilai kuat tekan benda uji dalam satu set benda uji. Satu set sama dengan 3 buah benda uji, yang selisih nilai antara keduanya 5% dari rata-rata dua nilai kuat tekan benda uji tersebut untuk satu umur. Untuk setiap kuat tekan beton dan untuk setiap jenis komponen struktur yang dicor terpisah pada tiap hari pengecoran. B. Untuk keperluan pengujian kuat tekan beton, penyedia jasa harus menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Dan harus dirawat sesuai dengan SNI 4810/2013. Pengambilan bahan untuk pembuatan benda uji harus diambil dari beton yang akan dicor dicetak bersamaan, kemudian dirawat sesuai dengan perawatan yang dilakukan di laboratorium. C. Untuk keperluan evaluasi mutu beton sebagai dasar pembayaran harus menggunakan data hasil uji kuat tekan beton sesuai dengan umur yang ditetapkan dalam spesifikasi. Hasil-hasil pengujian pada umur yang selain dari yang ditetapkan dalam spesifikasi hanya boleh digunakan untuk keperluan selain dari tujuan evaluasi mutu beton sebagai dasar pembayaran. Nilai-nilai perbandingan kekuatan yang digunakan untuk keperluan ini harus disesuaikan dengan grafik perkembangan kuat tekan campuran sebagai fungsi waktu. D. Pencampuran dengan alat pencampur beton manual untuk masing-masing mutu beton dengan volume 60 meter 3. Setiap maksimum 5 meter 3 beton minimum diambil satu set benda uji dan jumlah hasil pengujian tidak boleh kurang dari 4 hasil untuk masing-masing umur dan rancangan campuran.
Apabila volume pekerjaan beton lebih besar dari 60 meter 3, setelah volume 60 meter 3 tercapai, maka setiap maksimum 10 meter 3 beton minimum diambil set benda uji. Untuk pengecoran hasil produksi ready mix, maka pada pekerjaan beton dengan jumlah masing-masing mutu pound sterling 60 meter 3 harus diperoleh set benda uji untuk setiap maksimum 15 meter 3 beton secara acak, dengan minimum satu hasil uji tiap hari. Dalam segala hal jumlah hasil pengujian tidak boleh kurang dari 4. Apabila pekerjaan beton mencapai jumlah lebih besar dari 60 meter 3, maka untuk setiap maksimum 20 meter 3 beton berikutnya setelah jumlah 60 meter 3 tercapai harus diperoleh set benda uji. Seluruh mutu beton yang digunakan dalam pekerjaan harus sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar. Kuat tekan karakteristik beton diperoleh dengan rumus berikut ini. NVI sama dengan 1 Fm sama dengan adalah kuat tekan rata-rata N. I sama dengan 1 S sama dengan adalah deviasi standar FVC, sama dengan kuat tekan karakteristik beton yang ditentukan FVC. M sama dengan kuat tekan rata-rata beton, V sama dengan nilai hasil pengujian, N sama dengan jumlah hasil uji, minimum 30 hasil uji. S sama dengan deviasi standar, K sama dengan 1,645 untuk tingkat kepercayaan 95% catatan. Simbol-simbol FVC, FVC, M, V digunakan untuk benda uji silinder diameter 150 mm dan tinggi 300 mm H. Mutu beton dan mutu pelaksanaan dianggap memenuhi syarat, apabila dipenuhi syarat I. Tidak boleh lebih dari 5% ada di antara jumlah minimum 30 nilai hasil pemeriksaan benda uji yang terjadi kurang dari I. Apabila setelah selesai pengecoran seluruhnya untuk masing-masing mutu beton dapat terkumpul jumlah minimum benda uji, maka hasil pengujian kuat tekan benda uji harus lebih besar dari kuat tekan yang ditentukan atau memenuhi FVC, Fm. I. Jika benda uji yang terkumpul kurang dari jumlah minimum yang telah ditentukan, 30 benda uji, maka nilai deviasi standar, S, harus dikalikan dengan faktor koreksi yang diberikan dalam tabel 7.1.6.1. Tabel 7.1.6.1. Faktor koreksi deviasi standar jumlah benda uji faktor modifikasi kurang dari 15. Lihat tabel 7.1.6.2 atau 7. 15 1,16 21,08 25 1,03 lebih besar dari 31,00. Interpolasi untuk jumlah pengujian yang berada di antara nilai-nilai di atas, deviasi standar benda uji yang dimodifikasi S, yang digunakan untuk menentukan kuat tekan rata-rata yang disyaratkan FVC dari tabel 7.1.6.2. Apabila jumlah benda uji kurang dari 15 buah dan adanya data hasil uji kuat tekan di lapangan, maka kuat tekan rata-rata perlu, design average strength, FVC, yang digunakan sebagai dasar pemilihan proporsi campuran beton ditentukan sesuai dengan tabel 7.1.6.2. Dengan menggunakan deviasi standar benda uji S yang dihitung sesuai dengan rumus perhitungan deviasi standar S dalam pasal 7.1.6.3 G. Rincian perhitungan deviasi standar ditunjukkan dalam pasal 4.2.3 dari SNI 6880/2016. Tabel 7.1.6.2. Kuat tekan rata-rata perlu, design average strength, untuk jumlah benda uji kurang dari 15 jika catatan hasil uji lapangan. Tersedia jumlah benda uji faktor modifikasi FVC,
35 gunakan nilai terbesar yang dihitung dari persamaan 7-1 dan 7-2. FVC sama dengan FVC plus 1,34S 7-1. FVC sama dengan FVC plus 2,33S 3,5 7-2. FVC lebih besar dari 35 gunakan nilai terbesar yang dihitung dari persamaan 7-1 dan 7-3. FVC sama dengan FVC plus 1,34S 7-1. FVC sama dengan 0,90 FVC plus 2,33S 7-3. Bila mana fasilitas produksi beton tidak mempunyai catatan hasil uji kekuatan di lapangan untuk perhitungan deviasi standar S yang memenuhi ketentuan di atas, maka kuat tekan rata-rata perlu Design Average Strength (FVC) ditetapkan sesuai dengan tabel 7.1.6.3. Dan pencatatan data kekuatan rata-rata harus sesuai dengan persyaratan pasal 7.1.6.3. H. If untuk jumlah benda uji kurang dari minimum sebagaimana yang diuraikan dalam tabel 7.1.6.2 dan tidak memenuhi persyaratan FVC seperti tabel 7.1.6.3. Maka apabila tidak dinilai dengan cara evaluasi menurut dalil-dalil matematika statistik yang lain, tidak boleh satupun nilai rata-rata dari 4 hasil pemeriksaan benda uji berturut-turut dengan berbagai variasi 4 hasil uji FCM 4 terjadi tidak kurang dari 1,15 FVC. Masing-masing hasil uji tidak boleh kurang dari 0,85 FVC. Tabel 7.1.6.3. Kuat tekan rata-rata perlu Design Average Strength untuk jumlah benda uji kurang dari 15 jika catatan hasil uji lapangan tidak tersedia mutu beton yang disyaratkan kuat tekan rata-rata perlu 4. FVC kurang dari 21,4 FVC sama dengan FVC plus 721 megapascal FVC 35,4 FVC sama dengan FVC plus 8,3 FVC lebih besar dari 35,4 FVC sama dengan 1,1 FVC plus 5. Bila dari hasil perhitungan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 7.1.6.3 G dan H, dengan kuat tekan yang diperoleh sesuai umur benda uji kurang dari yang disyaratkan, maka apabila pengecoran belum selesai, pengecoran harus segera dihentikan dan dalam waktu minimum 14 hari atau kekuatan beton mencapai 85% dari umur 28 hari. Harus diadakan pengujian benda uji inti, core, pada daerah yang diragukan berdasarkan aturan pengujian yang berlaku. Dalam hal dilakukan pengambilan benda uji inti, harus diambil minimum 3 buah benda uji pada tempat-tempat yang berbeda, dengan menggunakan angka acak dan tidak membahayakan struktur dan atas persetujuan pengawas pekerjaan. Tidak boleh ada satupun dari benda uji beton inti mempunyai kekuatan kurang dari 0,75 FVC dan kurang dari FVC 20 megapascal. Apabila kuat tekan rata-rata dari pengujian benda uji inti yang tidak kurang dari 0,85 FVC, maka bagian struktur tersebut dapat dianggap memenuhi syarat dan pekerjaan yang dihentikan dapat dilanjutkan kembali. Dalam hal ini, perbedaan umur beton saat pengujian terhadap umur beton yang disyaratkan untuk penetapan kuat tekan beton perlu diperhitungkan dan dilakukan koreksi dalam menetapkan kuat tekan beton yang dihasilkan. Jika pengujian dengan menggunakan benda uji inti, core, tidak memungkinkan maka dilakukan pengujian UPV, Ultra Pulse Velocity.
sesuai dengan ASTM C597-16 dapat digunakan dan disetujui oleh pengawas pekerjaan. Faktor koreksi hasil UPV mengikuti manual dari pabrik pembuatnya. J. Apabila dari hasil pengujian yang ditentukan dalam pasal 7.1.6.3 I diperoleh hasil yang tidak memenuhi syarat, maka penyedia jasa harus mengadakan percobaan beban langsung dengan penuh. Apabila dari percobaan ini diperoleh suatu hasil nilai lendutan dan atau regangan beton lebih kecil dari lendutan dan atau regangan beton yang diizinkan pada beban layan menurut peraturan kod yang berlaku, maka bagian struktur tersebut dapat dianggap memenuhi syarat. Tetapi apabila hasilnya tidak mencapai nilai tersebut, maka bagian struktur yang bersangkutan hanya dapat dipertahankan setelah dipenuhi salah satu dari kedua tindakan berikut tanpa mengurangi fungsinya. I. Mengadakan perubahan-perubahan pada rancangan semula sehingga pengaruh beban pada konstruksi tersebut dapat dikurangi. I. Mengadakan perkuatan-perkuatan pada bagian struktur tersebut dengan cara yang dapat dipertahankan. Apabila tindakan di atas tidak dilaksanakan oleh penyedia jasa, maka penyedia jasa harus segera membongkar beton dari struktur tersebut. 7.1.7 Pengukuran dan pembayaran 1. Pengukuran A. Cara pengukuran I. Beton akan diukur dengan jumlah meter kubik terpasang dan diterima sesuai dengan yang ditunjukkan pada gambar. Tidak ada pengurangan yang akan dilakukan untuk volume yang ditempati oleh pipa dengan luasan total secara melintang struktur yang ditinjau dan setara dengan diameter kurang dari 200 mm atau oleh benda lainnya yang tertanam seperti waterstop, baja tulangan, selongsong pipa, konduit, atau lubang sulingan, wepole. I. Tidak ada pengukuran tambahan atau yang lainnya yang akan dilakukan untuk acuan, perancah untuk balok dan lantai pemompaan, penyelesaian akhir permukaan, penyediaan pipa sulingan. Pekerjaan pelengkap lainnya untuk penyelesaian pekerjaan beton, dan biaya dari pekerjaan tersebut telah dianggap termasuk dalam harga penawaran untuk pekerjaan beton. I. Kuantitas bahan untuk lantai kerja, bahan drainase porus, baja tulangan dan mata pembayaran lainnya yang berhubungan dengan struktur yang telah selesai dan diterima akan diukur untuk dibayarkan seperti disyaratkan pada seksi lain dalam spesifikasi ini. If. Beton yang telah dicor dan diterima harus diukur dan dibayar sebagai beton struktur atau beton tidak bertulang. Beton struktur harus beton yang disyaratkan atau disetujui oleh pengawas pekerjaan sebagai FEC sama dengan 20 MPa atau lebih tinggi, dan beton tak bertulang harus beton yang disyaratkan atau disetujui untuk FEC sama dengan 15 MPa atau FEC sama dengan 10 MPa. Apabila beton dengan mutu, kekuatan yang lebih tinggi diperkenankan untuk digunakan di lokasi untuk mutu, kekuatan beton yang lebih rendah, maka volumenya harus diukur sebagai beton dengan mutu, kekuatan yang lebih rendah. V. Apabila kekuatan beton sudah mencapai seperti yang disyaratkan sebelum beton umur 28 hari dengan menggunakan bahan tambah sesuai dengan pasal 7.1.2.5, maka struktur beton tersebut dapat dianggap memenuhi sudah kriteria penerimaan mutu, dan volumenya diukur sebagai beton dengan mutu sesuai dengan mutu yang disyaratkan. B. Pengukuran untuk pekerjaan beton yang diperbaiki dan dapat diterima I. Apabila pekerjaan telah diperbaiki menurut pasal 7.1.6.3 J, D. Atas, kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran harus sejumlah yang harus dibayar jika pekerjaan semula telah memenuhi ketentuan. I.
Pekerjaan beton yang diperbaiki dapat diterima dengan pengurangan pembayaran sebesar 1,5% dari harga satuan untuk setiap pengurangan kekuatan sebesar 1% dari nilai kekuatan karakteristik rencana. Penyesuaian harga satuan ini akan diterapkan pada penerimaan pada pasal 7.1.6.3 I dan J, dan tidak ada pengukuran penerimaan untuk mutu beton struktur yang lebih rendah dari FVC. I. Tidak ada pembayaran tambahan akan dilakukan untuk tiap peningkatan kadar semen atau setiap bahan tambah. Juga tidak untuk tiap pengujian atau pekerjaan tambahan atau bahan pelengkap lainnya yang diperlukan untuk mencapai mutu yang disyaratkan untuk pekerjaan beton. 2. Dasar pembayaran kuantitas yang diterima dari berbagai mutu beton yang ditentukan sebagaimana yang disyaratkan di atas akan dibayar pada harga kontrak untuk mata pembayaran dan menggunakan satuan pengukuran yang ditunjukkan di bawah dan dalam daftar kuantitas. Harga dan pembayaran harus merupakan kompensasi penuh untuk seluruh penyediaan dan pemasangan seluruh bahan yang tidak dibayar dalam mata pembayaran lain, termasuk water stop, lubang sulingan, acuan, perancah untuk pengecoran, pekerjaan akhir dan perawatan beton, dan untuk semua biaya lainnya yang perlu dan lazim untuk penyelesaian pekerjaan yang sebagaimana mestinya, yang diuraikan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 7.1, 1, 7.1, 2, 7.1, 3, 7.1, 4, 7.1, 5A, 7.1, 5B, 7.1, 5C, 7.1, 6A, 7.1, 6B, 7.1, 6C. Beton struktur, FVC 54 beton struktur, FVC 45 beton struktur, FVC 44 beton struktur, FVC 35 beton FVC 34 beton struktur memadat sendiri, FVC 34 beton struktur, FVC 25 beton struktur bervolume besar. FVC 25 meter kubik 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 meter kubik. 7.1, 7A, 7.1, 7B, 7.1, 7C. Beton struktur memadat sendiri, FVC 25 beton struktur, FVC 24 beton struktur bervolume besar, FVC 24 beton struktur memadat sendiri. FVC 24 meter kubik meter kubik meter kubik meter kubik 7.1, 7D, 7.1, 8, 7.1, 9, 7.1, 10. Beton struktur, FVC 24 yang dilaksanakan di air beton, FVC 15 beton siklop, FVC 15 beton, FVC 10 meter kubik. Seksi 7.2 beton praktekan 7.2.10. Pengukuran dan pembayaran 1. Cara pengukuran A. Unit beton praktekan pracetak kuantitas yang diukur untuk pembayaran harus merupakan jumlah aktual unit-unit beton struktur pracetak praktekan dari berbagai jenis dan ukuran yang dipasang di tempat, selesai dikerjakan dan diterima. Setiap unit harus mencakup beton, baja tulangan, acuan dan baja prategang bersama dengan selongsong, angkur, pelat, mur, alat pengangkat, dan bahan-bahan lain yang terdapat di dalamnya atau disertakan pada unit-unit tersebut.
Fabrikasi dan pemancangan tiang panjang harus diukur terpisah sesuai dengan seksi 7.6 dari spesifikasi ini. B. Pekerjaan cor langsung di tempat pasca tarik, post tension. Beton harus diukur sesuai dengan seksi 7.1 dan baja tulangan harus diukur sesuai dengan seksi 7.3 serta baja prategang harus diukur sebagai berat baja prategang teoritis dalam kilogram yang ditunjukkan dalam gambar. Pengukuran ini harus diambil sebagai berat dari untaian kawat, strain, atau batang, bar, yang diukur antara tepi luar pengangkuran, dan tidak boleh mencakup berat selongsong, angkur, dan sebagainya. C. 2. Pembayaran A. Penyediaan unit beton pratekan pracetak kuantitas unit beton pratekan yang diterima di tempat, diukur sebagaimana ditentukan di atas. Harus dibayar dengan harga penawaran untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan unit-unit yang ditolak unit-unit yang telah ditolak karena beton tidak memenuhi ketentuan, rusak selama penanganan, penyimpanan, pengangkutan atau pemasangan, atau untuk setiap alasan lainnya tidak boleh diukur untuk pembayaran. Ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Harga dan pembayaran tersebut harus dianggap kompensasi penuh untuk penyediaan semua bahan termasuk beton, acuan, baja tulangan, baja prategang, selongsong, angkur, kopel, spiral, pembagi, penyuntikan dan pekerjaan penyelesaian akhir, dan semua penanganan, penyimpanan, penandaan, dan pengangkutan termasuk semua tenaga kerja, peralatan, perkakas, pengujian dan semua biaya lainnya yang diperlukan atau biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya atas pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. B. Pemasangan unit beton pratekan pracetak kuantitas unit beton pratekan yang terpasang, diukur sebagaimana ditentukan di atas. Harus dibayar dengan harga penawaran untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Harga dan pembayaran tersebut harus dianggap kompensasi penuh untuk pemasangan dari unit-unit, termasuk semua tenaga kerja, peralatan, perkakas, pengujian dan semua biaya lainnya yang diperlukan atau biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya atas pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. C. Beton cor di tempat, pasca tarik beton harus dibayar menurut seksi 7.1 dan baja tulangan harus dibayar menurut seksi 7.3 dari spesifikasi ini. Untaian kawat, strain, atau batang prategang, yang diukur seperti disyaratkan di atas, harus dibayar dengan harga penawaran untuk mata pembayaran, per kilogram di tempat, ditarik dan diterima. Sebagaimana yang terdapat di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Harga dan pembayaran tersebut harus dianggap kompensasi penuh untuk baja prategang, selongsong, angkur, kopel, spiral, penyangga untuk tendon, penarikan, penyuntikan dan pekerjaan penyelesaian akhir, pengujian dan semua biaya lainnya yang diperlukan atau biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya atas pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 7.2, 1A, 7.2, 1B, 7.2, 1C, 7.2, 2A, 7.2, 2B, 7.2, 2C, 7.2, 3A. Penyediaan unit pracetak gelagar tipe 1 bentang 16 meter. Penyediaan unit pracetak gelagar tipe 1 bentang 25 meter. Penyediaan unit pracetak gelagar tipe 1 bentang meter. Pemasangan unit pracetak gelagar tipe 1 bentang 16 meter. Pemasangan unit pracetak gelagar tipe 1 bentang 25 meter. Pemasangan unit pracetak gelagar tipe 1 bentang
Meter penyediaan unit pracetak gelagar tipe U bentang 16 buah. 7.2 3B 7.2 4A 7.2 4B 7.2 5 7.2 6 7.2 7 7.2 8 Meter penyediaan unit pracetak gelagar tipe U bentang. Meter pemasangan unit pracetak gelagar tipe U bentang 16 meter pemasangan unit pracetak gelagar tipe U bentang. Meter penyediaan unit pracetak gelagar box bentang. Meter lebar. Meter pemasangan unit pracetak gelagar box bentang. Meter lebar. Meter baja prategang penyediaan pelat berongga, voided slab, pracetak bentang. Meter buah kilogram. Pemasangan pelat berongga, voided slab, pracetak bentang. Meter beton pratekan untuk diafragma FVC, 45 megapascal termasuk pekerjaan pasca tarik, post tension. Penyediaan balok T beton pratekan bentang 60 meter pemasangan balok T beton pratekan bentang 60 meter. Penyediaan panel full depth slab pemasangan panel full depth slab buah meter kubik buah. Seksi 7.3 baja tulangan 7.3.4. Pengukuran dan pembayaran 1. Cara pengukuran A. Baja tulangan akan diukur dalam jumlah kilogram terpasang dan diterima oleh jumlah kilogram yang dipasang harus dihitung dari panjang aktual yang dipasang, atau luas anyaman baja yang dihampar. Dan satuan berat dalam kilogram per meter panjang untuk batang atau kilogram per meter persegi luas anyaman. Satuan berat yang disetujui oleh pengawas pekerjaan akan didasarkan atas berat nominal yang disediakan oleh pabrik baja, atau bila pengawas pekerjaan memerintahkan. Atas dasar pengujian penimbangan yang dilakukan penyedia jasa pada contoh yang dipilih oleh pengawas pekerjaan. B. Penjepit, pengikat, pemisah atau bahan lain yang digunakan untuk penempatan atau pengikatan baja tulangan pada tempatnya tidak akan dimasukkan dalam berat untuk pembayaran. C. Penulangan yang digunakan untuk gorong-gorong beton bertulang atau struktur lain di mana pembayaran terpisah untuk struktur yang lengkap telah disediakan dalam seksi lain dari spesifikasi ini. Tidak boleh diukur untuk pembayaran menurut seksi ini. 2. Dasar pembayaran jumlah baja tulangan yang diterima, yang ditentukan seperti yang diuraikan di atas, harus dibayar pada harga penawaran kontrak untuk mata pembayaran yang ditunjukkan di bawah ini. Dan terdaftar dalam daftar kuantitas, di mana pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk pemasokan, pembuatan dan pemasangan bahan, termasuk semua pekerja, peralatan, perkakas. Pengujian dan pekerjaan pelengkap lain untuk menghasilkan pekerjaan yang memenuhi ketentuan. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 7.3 1 7.3 2 7.3 3 7.3 4 7.3 5 7.3 6 7.3 7. 7.3 8. Baja tulangan polos BJTP 280 baja tulangan sirip batch 280 baja tulangan sirip batch 420A baja tulangan sirip batch 420B baja tulangan sirip batch 520 baja tulangan sirip batch 550 baja tulangan sirip batch 700 anyaman kawat yang dilas, welded war mesh. Kilogram. Baja struktur 7.4.5. Pengukuran dan pembayaran 1. Cara pengukuran A. Penyediaan baja struktur dan jembatan rangka baja standar kuantitas penyediaan.
Baja struktur yang akan diukur untuk pembayaran sebagai jumlah dalam kilogram baja struktur yang telah tiba di tempat dan diterima. Untuk menghitung berat nominal dari baja roll atau besi tuang, maka bahan-bahan tersebut dianggap mempunyai berat volume 7.850 kg per meter kubik. Berat logam lainnya harus sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar atau disetujui oleh pengawas pekerjaan. Berat bahan yang dihitung harus merupakan berat nominal dari pekerjaan baja yang telah selesai dikerjakan, terdiri atas pelat, bagian-bagian yang dirol, sambungan geser, shear konektor, pengaku, penjepit, pelat sambungan dan semua perlengkapan, tanpa adanya penyimpangan yang diizinkan atas berat standar atau dimensi nominal dan termasuk berat las, filet, baut, mur, ring, kepala paku, keling dan lapisan pelindung. Tidak ada pengurangan yang dibuat untuk penakikan, lubang baut. Kuantitas penyediaan jembatan rangka baja standar akan diukur untuk pembayaran sebagai jumlah jembatan rangka baja standar yang telah tiba di tempat dan diterima. Pengecatan atau lapisan pelindung lainnya tidak akan dibayar. Biaya pekerjaan ini dianggap telah termasuk dalam harga penawaran untuk penyediaan baja struktur. B. Perakitan dan pemasangan struktur jembatan baja dan jembatan rangka baja standar. Pemasangan struktur jembatan baja harus diukur. Untuk pembayaran dalam jumlah total kilogram struktur baja yang selesai dipasang di tempat dan diterima oleh pengawas pekerjaan. Berat masing-masing elemen harus diambil dari gambar kerja dan daftar elemen dari pabrik pembuat jembatan. Berat total struktur yang diukur untuk pembayaran harus dihitung sebagai berat total semua elemen baja yang digunakan dalam pemasangan struktur akhir, termasuk bagian-bagian baja fabrikasi, pelat, landasan jembatan semi-permanen, baut, mur, ring dan pengencang lainnya, dan lantai prafabrikasi lainnya, bila mana lantai ini termasuk dalam rancangan. Berat elemen baja yang digunakan selama operasi pemasangan yang bukan berasal dari bagian struktur akhir, termasuk elemen dan perlengkapan untuk struktur rangka pengimbang, rangka pemberat, ujung peluncur, roll perakit dan sejenisnya tidak termasuk dalam berat yang diukur untuk pembayaran. Bila mana lantai kayu disebutkan dalam gambar pelaksanaan atau oleh pengawas pekerjaan, berat perlengkapan perangkat keras untuk lantai kayu tidak boleh dimasukkan dalam pengukuran untuk pemasangan. Pemasangan jembatan rangka baja standar harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah jembatan rangka baja standar yang selesai dipasang di tempat dan diterima oleh pengawas pekerjaan. C. Jembatan baja yang disediakan oleh pengguna jasa I. Pemasangan struktur jembatan baja. Pemasangan struktur jembatan baja harus diukur. Untuk pembayaran dalam jumlah total kilogram struktur baja yang selesai dikerjakan di tempat dan diterima oleh pengawas pekerjaan. Berat masing-masing elemen harus diambil dari gambar kerja dan daftar elemen dari pabrik pembuat jembatan. Berat total struktur yang diukur untuk pembayaran harus dihitung sebagai berat total semua elemen masing-masing baja yang digunakan dalam pemasangan struktur akhir, termasuk bagian-bagian baja fabrikasi, pelat, landasan jembatan semi-permanen, baut, mur, ring dan pengencang lainnya, dan lantai prafabrikasi lainnya, bila mana lantai ini termasuk dalam rancangan. Berat elemen baja yang digunakan selama operasi pemasangan yang bukan berasal dari bagian struktur akhir, termasuk elemen dan perlengkapan untuk struktur rangka pengimbang, rangka pengangkuran, kerangka pendongkrak, ujung peluncur, roll perakit dan sejenisnya tidak boleh dimasukkan dalam berat yang diukur untuk pembayaran. Bila mana lantai kayu disebutkan dalam gambar pelaksanaan atau oleh pengawas pekerjaan, berat perlengkapan perangkat keras untuk lantai kayu tidak boleh dimasukkan dalam pengukuran untuk pemasangan. I.
Pengangkutan dan pengiriman bahan. Pengangkutan dan pengiriman dari semua bahan yang disediakan oleh pengguna jasa harus diukur dan dibayar dalam jumlah total kilogram. Pengukuran dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh kepada penyedia jasa untuk pemeriksaan dan pencatatan seluruh bahan pada gudang penyimpanan yang disebutkan dalam dokumen lelang. Untuk pengangkutan dan pengiriman bahan ke lokasi pekerjaan, termasuk semua operasi pemuatan dan penanganan selama pengangkutan, dan untuk pengembalian elemen jembatan baja yang hanya digunakan untuk sementara dalam kondisi yang baik ke gudang penyimpanan yang ditentukan oleh pengawas pekerjaan setelah pemasangan struktur jembatan rangka baja selesai. Pemasokan elemen pengganti. Penggantian elemen yang hilang atau yang rusak berat jika ditentukan oleh pengawas pekerjaan sesuai dengan pasal 7.4.2.7 tidak boleh diukur untuk kompensasi. Untuk pemasokan setiap elemen pengganti harus dibuat berdasarkan mutu baja struktur sesuai dengan ketentuan seksi 7.4 dari spesifikasi ini. Perbaikan elemen yang rusak. Perbaikan elemen yang rusak bila mana ditentukan oleh pengawas pekerjaan sesuai dengan pasal 7.4.2.7 tidak boleh diukur untuk pembayaran menurut. Penyedia jasa akan menerima kompensasi untuk setiap pekerjaan perbaikan elemen yang rusak sesuai dengan ketentuan pengukuran dan pembayaran untuk pengembalian kondisi elemen baja sebagaimana yang diuraikan dalam seksi 8.8 dari spesifikasi ini. Lantai kayu jembatan. Lantai kayu jembatan, bila mana diperlukan dalam gambar pelaksanaan atau diperintahkan oleh pengawas pekerjaan, tidak boleh diukur untuk pembayaran menurut seksi ini. Kompensasi untuk penyediaan, pemotongan, pengeboran, perawatan, penempatan, pemasangan dan penyelesaian lantai kayu harus sesuai dengan ketentuan dari seksi pukul 8.10 pada spesifikasi ini. 2. Dasar pembayaran. Kuantitas pekerjaan baja struktur akan ditentukan sebagaimana disyaratkan di atas. Akan dibayar pada harga penawaran persatuan pengukuran untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Harga dan pembayaran ini harus dianggap sebagai kompensasi penuh untuk pemasokan, fabrikasi, pengangkutan dan pemasangan bahan, termasuk semua tenaga kerja, peralatan, perkakas, pengujian dan biaya tambahan lainnya yang diperlukan atau biasa untuk penyelesaian pekerjaan yang sebagaimana mestinya dalam seksi ini. Pemasangan struktur baja mencakup pekerjaan untuk perlengkapan dan penentuan titik pengukuran pekerjaan sementara, pemasangan landasan jembatan permanen atau semi-permanen, perakitan dan pemasangan elemen baja, pembongkaran kembali struktur pembantu dan pengembalian ke tempat penyimpanan penyedia jasa pada pekerjaan pemasangan struktur baja sementara, roll, dongkrak dan perkakas khusus dan untuk penyediaan semua pekerja, peralatan, perkakas lain dan keperluan lainnya yang diperlukan atau yang biasa untuk penyelesaian pekerjaan pemasangan sebagaimana mestinya sesuai dengan manual yang telah ditentukan sesuai dengan gambar. Kuantitas untuk pengangkutan dan pemasangan struktur jembatan baja yang disediakan pengguna jasa sebagaimana yang ditentukan di atas harus dibayarkan menurut harga kontrak persatuan pengukuran untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga, di mana harga dan pembayaran harus merupakan kompensasi penuh untuk pemeriksaan, pencatatan, pengangkutan, pengiriman, pembongkaran, penanganan dan penyimpanan semua bahan yang dipasok oleh pengguna jasa, untuk perlengkapan dan penentuan titik pengukuran pekerjaan sementara, pemasangan landasan jembatan semi-permanen, perakitan dan pemasangan elemen baja untuk struktur jembatan, pembongkaran kembali dan pengembalian ke tempat penyimpanan pengguna jasa untuk pemasangan pekerjaan baja sementara, roll.
dongkrak dan perkakas khusus dan untuk penyediaan semua pekerja, peralatan, perkakas lain dan keperluan lainnya yang diperlukan atau yang biasa untuk penyelesaian pekerjaan pemasangan yang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam seksi dari spesifikasi ini. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 7.4 1A 7.4 1B 7.4 1C 7.4 1D 7.4 1E 7.4 2 7.4 3 7.4 4 Penyediaan baja struktur grade 250 kuat leleh EMPA. Penyediaan baja struktur grade 345 kuat leleh 345 megapascal. Penyediaan baja struktur grade 485 kuat leleh 485 megapascal. Penyediaan baja struktur grade 690 kuat leleh 690 megapascal untuk tebal pelat 2,5 inch. Penyediaan baja struktur grade 690 kuat leleh 620 megapascal untuk tebal pelat lebih besar dari 2,54,0 inch. Pemasangan baja struktur penyediaan struktur jembatan rangka baja standar. Penyediaan jembatan rangka baja standar kilogram. Panjang M7.4 5A 7.4 5B. Pemasangan jembatan rangka baja yang disediakan pengguna jasa pengangkutan bahan jembatan yang disediakan pengguna jasa. Seksi 7.5 Fondasi tiang bor secan pile. 7.5.4 Pengendalian mutu bahan, metode kerja dan hasil pekerjaan harus dipantau dan dikendalikan seperti yang ditetapkan dalam standar rujukan dalam seksi 7.1. 7.5.5 Pengukuran dan pembayaran 1. Pengukuran A. Pelaksanaan tiang bor beton tanpa tulangan, tiang primer. Tiang bor diukur penuh sebelum dilakukan pengeboran untuk pekerjaan tiang sekunder dalam meter panjang. Panjang untuk pembayaran harus diukur dari ujung tiang bor sebagaimana yang pengendalian. Mutu, pengukuran, dan pembayaran pekerjaan dibuat atau disetujui lain oleh pengawas pekerjaan, sampai elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong sesuai elevasi yang disyaratkan seperti ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana arahan pengawas pekerjaan. B. Pelaksanaan tiang bor beton dengan tulangan, tiang sekunder. Pengukuran tiang bor harus merupakan jumlah aktual dalam meter panjang tiang bor yang telah selesai dibuat dan diterima sebagai suatu struktur. Panjang untuk pembayaran harus diukur dari ujung tiang bor sebagaimana gambar dan disetujui lain oleh pengawas pekerjaan. Sampai elevasi yang dipersyaratkan ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana yang dirancang oleh pengawas pekerjaan. C. Tiang uji termasuk bagian dari fondasi tiang bor sekan yang jumlahnya disesuaikan dengan gambar atau arahan pengawas pekerjaan. D. Pengujian integritas tiang, PIT. Pengujian integritas tiang akan diukur berdasarkan jumlah aktual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dan dibayar dengan mata pembayaran 7.6, 28. Pengujian keutuhan tiang dengan Pile Integrity Test, PIT. 2. Pembayaran kuantitas yang ditentukan seperti diuraikan di atas, akan dibayar dengan harga kontrak persatuan pengukuran. Untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga, di mana harga dan pembayaran tersebut dan merupakan kompensasi penuh untuk pengeboran, perawatan, pengujian baja tulangan dalam beton, dan juga termasuk selubung, casing,
yang kemudian akan dilepas. Semua tenaga kerja dan setiap peralatan yang diperlukan dan semua biaya lain yang perlu dan biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 7.5 1 7.5 2 7.5 3 7.5 4 7.5 5 7.5 6 7.5 7 7.5 8 7.5 9 7.5 10 Tiang bor sekan primer diameter 80 cm, FVC 15 megapascal. Tiang bor sekan primer diameter 80 cm, FVC 30 megapascal. Tiang bor sekan primer diameter 100 cm, FVC 15 megapascal. Tiang bor sekan primer diameter 100 cm, FVC 30 megapascal. Tiang bor sekan primer diameter 120 cm, FVC 15 megapascal. Tiang bor sekan primer diameter 120 cm, FVC 30 megapascal. Tiang bor sekan primer diameter 150 cm, FVC 15 megapascal. Tiang bor sekan primer diameter 150 cm, FVC 30 megapascal. Tiang bor sekan primer diameter cm, FVC 15 megapascal. Tiang bor sekan primer diameter cm, FVC 15 megapascal. Meter panjang 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 meter panjang. Seksi 7.6 Fondasi tiang 7.6.9 Pengukuran dan pembayaran 1. Cara pengukuran A. Cerucuk-cerucuk harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah meter. Panjang untuk penyediaan dan pemancangan cerucuk memenuhi garis dan elevasi yang ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. B. Dinding turap kayu, baja atau beton yang permanen. Harus diukur sebagai jumlah dalam meter persegi yang dipasang memenuhi garis dan elevasi yang ditunjukkan pada gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. Luas dinding turap merupakan panjang turap yang diukur dari ujung turap sampai elevasi bagian pucak turap yang dipotong, dikalikan dengan panjang struktur yang diukur pada elevasi bagian puncak turap yang dipotong. Batang tarik, tiang angkur atau balok, balok ganjal dasar dan sebagainya yang ditunjukkan dalam gambar tidak akan diukur untuk pembayaran. Dinding turap sementara, dalam bahan apapun untuk coverdam, pengendalian drainase, penahan lereng galian atau penggunaan tidak permanen lainnya tidak akan diukur untuk pembayaran. Tetapi harus dianggap telah dicakup dalam berbagai mata pembayaran untuk galian, drainase, struktur dan lain-lain. C. Penyediaan tiang panjang satuan pengukuran untuk pembayaran tiang panjang kayu dan beton pracetak, bertulang atau pratekan, dan tiang panjang. Baja harus diukur dalam meter panjang dari tiang panjang yang disediakan dalam berbagai panjang dari setiap ukuran dan jenisnya. Dalam segala hal, jenis dan panjang yang diukur adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. Disediakan sesuai dengan ketentuan bahan dari spesifikasi ini dan disusun dalam kondisi baik di lapangan dan diterima oleh pengawas pekerjaan. Panjang tiang panjang yang dibayar untuk penyediaan adalah dari ujung tiang sampai batas potong tiang, chute of level. Tidak ada pembayaran terhadap sisa potongan tiang atau penyediaan tiang panjang yang tidak terpasang.
Kuantitas dalam meter panjang yang akan dibayar, termasuk panjang tiang uji dan tiang tarik yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan, tetapi tidak termasuk panjang yang disediakan menurut pendapat penyedia jasa. Tiang panjang yang disediakan oleh penyedia jasa, termasuk tiang uji, tidak diizinkan untuk menggantikan tiang panjang yang telah diterima sebelumnya oleh pengawas pekerjaan, yang ternyata kemudian hilang atau rusak sebelum penyelesaian pekerjaan selama penumpukan atau penanganan atau pemancangan, dan akan yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan untuk disingkirkan dari tempat pekerjaan atau dibuang dengan cara lain. Bila mana perpanjangan tiang panjang diperlukan, panjang perpanjangan akan dihitung dalam meter panjang dan akan diukur untuk pembayaran. Penyetelan, sepatu dan penyambungan bila mana diperlukan, acuan tidak akan diukur untuk pembayaran. Bila mana penyedia jasa mengecor tiang panjang beton pracetak lebih panjang dari yang diperlukan, sebagaimana seluruh panjang baja tulangan untuk memudahkan pemancangan, maka tidak ada pengukuran untuk bagian beton yang harus dibongkar agar supaya batang baja tulangan itu dapat dimasukkan ke dalam struktur yang mengikatnya. Tidak ada pembayaran terpisah untuk pasir yang digunakan sebagai bahan isian tiang panjang pipa baja sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar. Beton SCC sebagai isian tiang panjang diukur dan dibayar sesuai seksi 7.1, dan baja tulangan dibayar sesuai seksi 7.3. D. Pemancangan tiang panjang kayu, baja dan beton akan diukur untuk pemancangan sebagai jumlah meter panjang dari tiang panjang yang diterima dan tertinggal dalam struktur yang telah selesai, termasuk penyambungan dengan las listrik dan lapisan anti karat pada daerah sambungan tiang tersebut. Panjang dari masing-masing tiang panjang harus diukur dari ujung tiang panjang sampai sisi bawah balok kepala tiang, pilih cap untuk tiang panjang yang seluruh panjangnya masuk ke dalam tanah, atau dari ujung tiang panjang sampai permukaan tanah untuk tiang panjang yang hanya sebagian panjangnya masuk ke dalam tanah. E. Pelaksanaan tiang panjang di tempat yang berair, pengukuran untuk biaya tambahan terhadap tiang panjang yang dilaksanakan di bawah air harus dihitung dalam meter panjang yang diukur dari permukaan dasar danau, sungai atau selat sampai ke permukaan air normal rata-rata. Tidak ada pengukuran untuk pembayaran tambahan yang akan dilakukan jika kedalaman air dari dasar danau, sungai atau selat sampai ke permukaan air normal rata-rata kurang dari 50 cm. F. Tiang bor beton cor langsung di tempat. Pengukuran tiang bor beton cor langsung di tempat harus merupakan jumlah aktual dalam meter panjang tiang bor yang telah selesai dibuat dan diterima sebagai suatu struktur. Panjang untuk pembayaran harus diukur dari ujung tiang bor sebagaimana yang dibuat atau disetujui lain oleh pengawas pekerjaan, sampai elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong seperti ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana yang dirancang oleh pengawas pekerjaan. G. Pelaksanaan tiang bor beton cor langsung di tempat yang berair. Pengukuran untuk biaya tambahan terhadap tiang bor beton cor langsung di tempat yang dilaksanakan di bawah air harus dihitung dalam meter panjang. Dari ujung tiang bor yang dirancang atau disetujui sampai elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong bila mana kepala tiang bor berada di bawah permukaan air normal. Bila mana elevasi bagian atas tiang bor yang akan dipotong di atas permukaan air normal. Panjang yang dihitung harus dari ujung tiang bor yang dirancang atau disetujui sampai elevasi permukaan air normal. H. Tiang uji akan diukur dengan cara yang sama untuk penyediaan dan pemancangan seperti yang diuraikan dalam pasal 7.6.9.1 C dan 7.6.9 I.
Pengujian daya dukung dan integritas tiang. Pengujian daya dukung dan atau integritas tiang akan diukur berdasarkan jenis dan hasil akhir pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan. 2. Dasar pembayaran. Kuantitas yang ditentukan seperti diuraikan di atas akan dibayar dengan harga kontrak persatuan pengukuran. Untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga, di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan, penanganan, pemanjangan, perpanjangan, pemotongan kepala tiang, pengecatan, perawatan, pengujian, baja tulangan atau baja prategang dalam beton, penggunaan peledakan, pengeboran atau peralatan lainnya yang diperlukan untuk dan juga termasuk hilangnya selubung, casing. Semua tenaga kerja dan setiap peralatan yang diperlukan dan semua biaya lain yang perlu dan biasa untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 7.6. 1. 7.6. 2. 7.6. 3. 7.6. 4. 7.6. 5. 7.6. 6. 7.6. 7. Fondasi cerucuk, penyediaan dan pemancangan dinding turap kayu tanpa pengawetan, penyediaan dan pemancangan dinding turap kayu dengan pengawetan, penyediaan dan pemancangan dinding turap baja, penyediaan dan pemancangan penyediaan tiang panjang kayu tanpa pengawetan ukuran. Penyediaan tiang panjang kayu dengan pengawetan ukuran. Meter panjang meter persegi meter persegi meter persegi meter persegi meter panjang meter panjang. 7.6. 8a. 76. 8b. 7.6. 8c. 7.6. 9a. 7.6. 9b. 7.6. 10a. 7.6. 10b. 7.6. 11a. Penyediaan tiang panjang baja diameter 500 mm tebal 10 mm. Penyediaan tiang panjang baja diameter 500 mm tebal. Penyediaan tiang panjang baja diameter tebal. Penyediaan tiang panjang baja habim ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm. Penyediaan tiang panjang baja habim ukuran X. Penyediaan tiang panjang beton bertulang pracetak ukuran 350 mm x 350 mm. Penyediaan tiang panjang beton bertulang pracetak ukuran X. Penyediaan tiang panjang beton pratekan pracetak ukuran 400 mm x 400 mm. Meter panjang meter panjang meter panjang meter panjang meter panjang. 7.6. 12a. 7.6. 12b. 7.6. 13. 7.6. 14a. 7.6. 14b. 7.6. 15a. Penyediaan tiang panjang beton pratekan pracetak ukuran X. Penyediaan tiang panjang beton pratekan pracetak diameter 450 mm. Penyediaan tiang panjang beton pratekan pracetak diameter. Pemanjangan tiang panjang kayu ukuran pemanjangan tiang panjang baja diameter 500 mm. Pemanjangan tiang panjang baja diameter. Pemanjangan tiang panjang baja habim ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm meter panjang. 7.6. 19a. Pemanjangan tiang panjang baja habim ukuran X.
Pemancangan tiang pancang beton bertulang pracetak ukuran 350 mm x 350 mm. Pemancangan tiang pancang beton bertulang pracetak ukuran X. Pemancangan tiang pancang beton pratekan pracetak ukuran 400 mm x 400 mm. Pemancangan tiang pancang beton pratekan pracetak ukuran X. Pemancangan tiang pancang beton pratekan pracetak diameter 450 mm. Pemancangan tiang pancang beton pratekan pracetak diameter tiang bor beton, diameter 800 mm. Tiang bor beton, diameter tambahan biaya untuk nomor mata pembayaran 7.6, 13, S, D 7.6, 18, bila tiang pancang dikerjakan di tempat yang berair. Tambahan biaya untuk nomor mata pembayaran 7.6, 19, bila tiang bor beton dikerjakan di tempat yang berair. Pengujian pembebanan pada tiang dengan diameter sampai 600 mm. Pengujian pembebanan pada tiang dengan diameter di atas 600 mm. Tiang uji jenis. Ukuran. Pengujian pembebanan statis pada tiang ukuran diameter dengan beban hidrolik. Cara beban siklik meter panjang buah meter panjang buah. Pengujian pembebanan statis pada tiang ukuran diameter dengan beban hidrolik. Cara beban bertahap. Pengujian pembebanan statis pada tiang ukuran diameter dengan meja beban statis. Cara beban siklik. Pengujian pembebanan statis pada tiang ukuran diameter dengan meja beban statis. Cara beban bertahap. Pengujian cross-sole sonic logging CSL pada tiang bor beton diameter. Pengujian pembebanan dinamis jenis PDLT, Pile Dynamic Load Testing, pada tiang ukuran diameter. Pengujian keutuhan tiang dengan Pile Integrity Test, PIT. Buah. Seksi 7.7 Fondasi sumuran 7.7.4. Pengukuran dan pembayaran 1. Pengukuran kuantitas penyediaan dan penurunan dinding sumuran yang akan diukur untuk pembayaran. Harus jumlah panjang sumuran terpasang dalam meter yang diukur dari tumit sumuran sampai sisi dasar fondasi telapak. Tidak ada pengukuran terpisah untuk pembayaran yang akan dilakukan untuk penggalian, pemompaan, acuan dan setiap pekerjaan sementara untuk pembuatan sumuran, di mana semua pekerjaan tersebut dipandang telah termasuk dalam pengukuran dan pembayaran sumuran. Isian beton kedap air dan beton siklop pada fondasi sumuran akan diukur berdasarkan beton terpasang sesuai dengan ketentuan seksi 7.1. Dengan mata pembayaran sesuai seksi 7.1. 2. Dasar pembayaran untuk yang disebutkan di atas harus dilakukan dengan harga satuan kontrak menurut mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga, di mana harga dan pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan semua pekerja. Bahan, peralatan, perkakas, galian untuk penurunan termasuk pembuangan bahan yang digali, pembongkaran, jika diperlukan, bagian atas sumuran untuk memperoleh elevasi yang disyaratkan, penghubung, sambungan dan semua pekerjaan kecil dan sementara yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Pembayaran untuk beton kedap air dengan mutu FEC 25 MPa, beton siklop, dan beton setinggi 1 meter di bawah telapak fondasi dengan mutu FEC 20 MPa akan dibayar sesuai dengan mata pembayaran pada Seksi 7.1. Pembayaran untuk besi angkur yang menghubungkan sumuran dengan telapak fondasi akan dibayar sesuai dengan mata pembayaran pada Seksi 7.3. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 7.7. 1. Dinding sumuran silinder terpasang, diameter
meter panjang. Adukan mortar semen 7.8.4. Dasar pembayaran adukan mortar atau pasta semen tidak akan diukur untuk pembayaran yang terpisah. Pekerjaan ini harus dianggap sebagai pelengkap terhadap berbagai jenis pekerjaan yang diuraikan dalam spesifikasi ini dan biaya dari pekerjaan telah termasuk dalam harga kontrak yang telah dimasukkan dalam berbagai mata pembayaran. Pasangan batu 7.9.4. Pengukuran dan pembayaran 1. Pengukuran untuk pembayaran A. Pasangan batu harus diukur untuk pembayaran dalam meter kubik sebagai dihitung sebagai volume teoritis yang ditentukan oleh garis dan penampang yang disyaratkan dan disetujui. B. Setiap bahan yang dipasang sampai melebihi volume teoritis yang disetujui harus tidak diukur atau dibayar. C. Landasan rembes air, permeable bedding, penimbunan kembali dengan bahan porus atau kantung penyaring harus diukur dan dibayar sebagai drainase porus, seperti yang disebutkan dalam pasal 2.4.4. Tidak ada pengukuran atau pembayaran terpisah yang harus dilakukan untuk penyediaan atau pemasangan lubang sulingan atau pipa, juga tidak untuk acuan lainnya. D. Pekerjaan galian untuk menyiapkan fondasi struktur pasangan batu sebagaimana yang diuraikan pada pasal 7.9.3.1 A. Tidak diukur untuk pembayaran secara terpisah. 2. Dasar pembayaran kuantitas, ditentukan sebagaimana diuraikan di atas. Harus dibayar dengan harga kontrak persatuan dari pengukuran untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan dan pemasangan semua bahan, dan penyiapan seluruh formasi atau fondasi termasuk galian. Untuk pembuatan lubang sulingan dan sambungan konstruksi, untuk pemompaan air, dan pekerjaan akhir dan untuk semua pekerjaan lainnya atau biaya lain yang diperlukan atau lazim untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam pasal ini. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran 7.9. 1. Pasangan batu meter kubik. Pasangan batu kosong dan bronjong 7.10.4. Pengukuran dan pembayaran 1. Cara pengukuran kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah jumlah meter kubik dari bronjong atau pasangan batu kosong lengkap di tempat dan diterima. Dimensi yang digunakan untuk menghitung kuantitas ini haruslah dimensi nominal dari masing-masing keranjang bronjong atau pasangan batu kosong seperti yang diuraikan dalam gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh pengawas pekerjaan. 2. Dasar pembayaran kuantitas, yang ditentukan seperti diuraikan di atas, harus dibayar pada harga kontrak persatuan pengukuran. Untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga di mana harga dan pembayaran tersebut haruslah merupakan kompensasi penuh untuk seluruh galian guna penyiapan seluruh formasi dan fondasi, untuk pemasokan, pembuatan, penempatan semua bahan, termasuk semua pekerja, peralatan, perkakas, pengujian dan pekerjaan lain yang diperlukan untuk penyelesaian yang memenuhi ketentuan dari pekerjaan seperti yang diuraikan dalam gambar dan spesifikasi ini. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran pukul 7.10. 1. Pukul 7.10. 2. Pukul 7.10. 3A. Pukul 7.10. 3B. Pukul 7.10. 4. Pasangan batu kosong yang diisi adukan pasangan batu kosong bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC. Tambahan biaya untuk anyaman penulangan tanah dengan kawat yang dilapisi PVC meter kubik meter kubik meter kubik meter kubik meter persegi. Sambungan siar muai,
Expansion JOINT 7.11.4 Pengukuran dan pembayaran 1. Cara pengukuran suatu pengukuran struktur sambungan siar muai akan berupa jumlah meter panjang sambungan yang selesai dipasang di tempat dan di water stabs, bahan pengisi sambungan siar muai pracetak. Penutup sambungan pracetak dan penutup sambungan elastis yang dituang tidak diukur secara terpisah dan dianggap telah termasuk dalam penyediaan dan pemasangan siar muai sesuai mata pembayaran yang tersedia dalam daftar kuantitas dan harga. 2. Pembayaran kuantitas yang diukur sebagaimana disyaratkan di atas akan dibayar dengan harga kontrak untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Harga dan pembayaran ini harus dianggap kompensasi penuh untuk penyediaan dan pemasangan semua bahan, tenaga kerja, perkakas, peralatan dan biaya tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diuraikan. Semua jenis sambungan lainnya akan dibayar dengan memasukkannya ke dalam harga satuan untuk mata pembayaran lainnya di mana sambungan tersebut dikerjakan atau di mana sambungan itu dihubungkan dan tidak dibayar dalam mata pembayaran yang terpisah. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran pukul 7.11. 1A. Pukul 7.11. 1B. Pukul 7.11. 2. Pukul 7.11. 3. Sambungan siar muai tipe aspaltic plug. Fixed sambungan siar muai tipe aspaltic plug. Movable sambungan siar muai tipe silikon seal. Sambungan siar muai tipe strip seal meter panjang meter panjang meter panjang meter panjang. Pukul 7.11. 4. Pukul 7.11. 5. Pukul 7.11. 6. Pukul 7.11. 7. Pukul 7.11. 8. Pukul 7.11. 9. Sambungan siar muai tipe compression seal. Sambungan siar muai expansion joint tipe modular, lebar. Sambungan siar muai expansion joint tipe finger plate, lebar. Sambungan siar muai tipe karet dengan lebar celah. CM joint filler untuk sambungan konstruksi sambungan siar muai tipe modular, lebar. Meter panjang. Landasan, bearing. 7.12.4 Pengukuran dan pembayaran 1. Cara pengukuran kuantitas landasan logam dan angkur gempa akan dihitung berdasarkan jumlah setiap jenis landasan logam dan angkur gempa yang dipakai. Kuantitas landasan karet, elastomer dan stopper akan dihitung berdasarkan jumlah tiap jenis, ukuran dan ketebalan elastomer yang selesai dikerjakan di tempat dan diterima. Landasan strip akan diukur sebagai jumlah meter panjang yang selesai dikerjakan di tempat dan diterima. 2. Pembayaran kuantitas yang diukur sebagaimana disyaratkan di atas untuk jenis tertentu yang ditentukan harus dibayar dengan harga satuan kontrak untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas. Dan harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan dan penempatan semua bahan termasuk pelat baja penahan getaran, plin beton, bahan dudukan landasan, adukan mortar semen, lapisan dowel, batang angkur, semua tenaga kerja, perkakas, peralatan. Pengujian untuk pengendalian mutu dan biaya lainnya yang diperlukan atau yang lazim untuk penyelesaian yang memenuhi ketentuan dari pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran pukul 7.12. 1A. Pukul 7.12. 1B. Pukul 7.12. 1C. Pukul 7.12. 2. Landasan logam tipe fixed. Landasan logam tipe movable. Landasan logam tipe landasan elastomerik karet alam berlapis baja ukuran
Mem X. Mem X. Mem buah-buah. Landasan elastomerik karet sintetis berlapis baja ukuran. Mem X. Mem X. Mem landasan karet strip landasan tipe logam berongga, pot bearing. Landasan tipe logam jenis spherical buah meter panjang buah-buah. Sandaran, railing. 7.1.3.5. Pengukuran dan pembayaran 1. Cara pengukuran sandaran baja harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah meter panjang sandaran dari jenis yang ditunjukkan dalam gambar. Pengukuran harus dilaksanakan sepanjang permukaan elemen-elemen sandaran antara pusat-pusat tiang tepi dan harus termasuk semua tiang-tiang bagian tengah, penyangga sandaran dan elemen-elemen ujung. Tidak ada pembayaran tersendiri yang dibuat untuk pelat dasar, baut pemegang, panel-panel yang dimasukkan dan setiap perlengkapan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan sandaran. Untuk tangga, pengukuran dilaksanakan dalam meter panjang yang diambil sepanjang permukaan atas pegangan handrail. 2. Dasar pembayaran kuantitas sandaran baja diukur seperti yang disyaratkan di atas akan dibayar dengan harga kontrak. Persatuan pengukuran untuk mata pembayaran yang tercantum di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Harga dan pembayaran yang demikian harus dipandang sebagai kompensasi penuh untuk penyediaan sandaran, tiang-tiang tepi dan bagian tengah, penyangga sandaran, pelat dasar, baut pemegang, panel-panel yang dimasukkan, panel dan perlengkapan ujung, ditambah pengiriman, pemasangan, penanganan permukaan dan penyediaan semua pekerja, peralatan, perkakas dan lain-lain yang diperlukan untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran pukul 7.13. 1. Sandaran, railing, meter panjang. Papan nama jembatan 7.1.4.4 pengukuran dan pembayaran 1. Pengukuran kuantitas yang dibayar adalah jumlah aktual papan nama jembatan yang telah selesai dipasang dan diterima oleh pengawas pekerjaan. 2. Dasar pembayaran kuantitas yang diukur seperti disyaratkan di atas harus dibayar berdasarkan harga kontrak per satuan pengukuran untuk mata pembayaran yang tercantum di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga, di mana harga dan pembayaran tersebut sudah merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan bahan, pekerja, peralatan, perkakas dan semua keperluan lainnya atau biaya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebagaimana mestinya seperti disyaratkan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran pukul 7.14. 1. Papan nama jembatan buah. Pembongkaran struktur 7.15.4. Pengukuran dan pembayaran 1. Cara pengukuran kuantitas yang dihitung untuk pembongkaran untuk semua jenis bahan harus berdasarkan jumlah aktual dari kecuali untuk pembongkaran bangunan gedung, pembongkaran rangka baja termasuk lantai jembatan, pembongkaran lantai jembatan kayu, pembongkaran jembatan kayu dalam meter persegi dan pembongkaran batangan baja dalam meter panjang. Untuk pengangkutan hasil bongkaran ke tempat penyimpanan atau pembuangan yang melebihi 5 km harus dibayar per kubik meter PERKILOMETER. 2. Dasar pembayaran pekerjaan diukur seperti ditentukan di atas harus dibayar berdasarkan harga. Kontrak persatuan pengukuran untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga, di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk pembuangan atau pengamanan, penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan pengamanan dari kerusakan, untuk semua pekerja, peralatan, dan semua pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebagaimana mestinya seperti disyaratkan dalam seksi ini.
Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran pukul 7.15. 1. Pukul 7.15. 2. Pukul 7.15. 3. Pukul 7.15. 4. Pukul 7.15. 5. Pembongkaran pasangan batu, pembongkaran beton, pratekan pembongkaran bangunan gedung, pembongkaran rangka baja meter kubik meter persegi. Pukul 7.15. 6. Pukul 7.15. 7. Pukul 7.15. 8. Pukul 7.15. 9. Pembongkaran balok baja, steel stringer. Pembongkaran lantai jembatan kayu, pembongkaran jembatan kayu, pengangkutan hasil bongkaran yang melebihi 5 km meter panjang meter persegi meter kubik PERKILOMETER. Drainase lantai jembatan 7.16.4. Pengukuran dan pembayaran 1. Pengukuran pipa drainase dan pipa penyalur harus diukur untuk pembayaran dalam jumlah meter panjang pipa seperti yang di. Pengukuran harus dilaksanakan sepanjang pipa drainase terpasang sesuai gambar dan spesifikasi yang telah ditentukan. Deck drain harus diukur untuk pembayaran dalam buah, dari jenis yang ditunjukkan dalam gambar, selesai di tempat dan diterima. Pengukuran harus dilaksanakan sejumlah buah yang terpasang dengan sesuai gambar dan spesifikasi yang telah disyaratkan. 2. Dasar pembayaran kuantitas pipa drainase. Pipa penyalur dan deck drain diukur seperti yang disyaratkan di atas, akan dibayar dengan harga kontrak persatuan pengukuran untuk mata pembayaran yang tercantum di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Harga dan pembayaran yang demikian harus dipandang sebagai kompensasi penuh untuk penyediaan, pengiriman, penyambungan, pemasangan, penanganan permukaan, pengelasan, grouting, bracket, drain hopper, perkakas dan lain-lain yang diperlukan untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam seksi ini. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran pukul 7.16. 1. Pukul 7.16. 2A. Pukul 7.16. 2B. Pukul 7.16. 3A. Pukul 7.16. 3B. Pukul 7.16. 4. Deck drain pipa drainase baja diameter 150 mm, pipa drainase baja diameter pipa drainase PVC diameter 150 mm, pipa drainase PVC diameter pipa penyalur PVC buah meter panjang meter panjang. Pengujian pembebanan jembatan 7.17.4. Pengukuran dan pembayaran 1. Cara pengukuran kuantitas pengujian pembebanan jembatan sebagai dasar pembayaran harus diukur sesuai dengan jumlah. 2. Dasar pembayaran kuantitas pekerjaan pengujian pembebanan jembatan akan ditentukan sebagaimana disyaratkan di atas. Akan dibayar pada harga penawaran persatuan pengukuran untuk mata pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Nomor mata pembayaran uraian satuan pengukuran pukul 7.17. 1. Pengujian pembebanan jembatan buah jembatan.